guys, welcome Dekadit Channel. Kembali lagi sama kita berdua. Setelah udah lama kita gak upload berdua karena aku butuh banget jawaban suami aku. Jadi di video kali ini aku ngajak suami aku. Tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTube kita di Dekadit Channel. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @kinclongbeauty_jakarta dan deka_aditya 27. Oke. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas ya udah kita bahas dulu ke videonya, tapi jangan lupa kalian siapin cemilannya. Jadi sambil nyemil sambil nyimak video kita. Yuk kita ke video. Oke guys, kita balik lagi di konten ini masalahku. Jadi di sini ada yang konsultasi yang di DM. Jadi dia tuh minta solusinya, kamu nih terhadap polisi militer, apakah ada payung hukumnya atau tidak, dan bagaimana pendapat kamu sebagai laki-laki. Jadi ceritanya aku bacain dulu. Ini identitasnya biasa aku samakan. Oke, bacain dulu isi DM-nya. Seperti biasa aku rahasiakan dong identitasnya. Jadi di sini aku bacain. Halo Kak Deka, aku tahu Instagram kakak dari YouTube karena aku sering menonton YouTube channel kakak. Aku mau minta pendapat kakak dan sekaligus bertanya, soalnya kan suami kakak itu seorang polisi militer. Jadi gini Kak, aku punya tunangan anggota tentara. Dia dinas di, oke aku samarin. Dan aku baru saja putus sama dia karena gara-gara entah ini salah aku atau bagaimana, karena kita mau menikah. Jadi kan ada adat yang harus dipenuhi ya, seperti membelikan sapi, membelikan kambing, dan semua nikah ditanggung oleh seorang prianya. Dan dia kan udah janji, tapi begitu saya sebutkan semua tentang adat nominal itu, saya langsung ditinggalkan begitu saja. Nomor WA saya juga diblokir, saya nggak bisa menghubungi dia sedangkan kita udah tunangan. Jadi bagaimanakah solusinya? Apakah bisa dituntut atau tidak? Ya kalau kayak gitu kan mana bisa dituntut, itu hak kita laki-laki kan. Mungkin dia mundur itu karena mungkin dia nggak mampu. Di sisi lain dia nggak mampu karena ya kita juga nggak bisa bilang wanita tuh banyak ini tuh minta ini tuh kan, karena mungkin itu tradisi dia lah. Sebentar dia. Ini tuh yang curhat kasus kayak gini itu kan ada 5 orang ya. Cuman aku bawa ini yang dia nanyain tentang ada nggak sih payung payung hukumnya gitu kan. Jadi aku udah tunangan gitu. Aku ngambilnya kasus ini ya Beb ya, karena ini lumayan untuk kita bahas di dunia militer gitu. Biar pada tahu lah. Ya biar pada tahu. Mana ada tuh seperti itu hukum. Ya mau tunangan juga udah tunangan nih, udah memikirkan ya, udah ibaratnya kan kalau namanya tunangan kan udah ketemu antara keluarga belah pihak kan. Nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa sih, nggak masalah. Mungkin dia memang itu dia nggak mampu kali ya. Di sisi lain mungkin memenuhi syarat-syaratnya itu dia nggak mampu, makanya mundur. Dia mundur mungkin kan dia kembali lagi ke materi mungkin kan, udah mepet gitu loh. Tapi dia salahnya ngeblokir, nggak mundur secara baik-baik gitu. Kan malu lah. Ya mungkin itu laki-laki nggak gentle kali. Jadi nggak ada payung hukumnya nih, nggak bisa dituntut kalau udah tunangan. Ya udah balikin cincin aja, jual. Jadi kita juga nggak bisa bahas tentang masalah gaji tentara ya, karena itu sensitif gitu. Jadi menurut kita sih kalau kita benar sama-sama mau menikah, ya udahlah komitmen aja. Sih, ya dulu saya sih sama Mbak ini yang saling membantu lah. Jadi kan saya cuma ada segini, udah saya bantu segini. Jadi gitu saling melengkapi. Jadi nanti kita akuin ke keluarga kita bahwa tuh uang saya gitu loh. Gitu banget. Jadi yang aku bantu terus bilangin ke keluarga aku itu tuh uangnya dari Angga gitu. Jadi kan derajat kita tinggi,
apa-apa, itu memang udah kewajiban istri. Enggak lah, intinya kita saling gotong Saling royong membantu. ya. Saling membantu, saling menutupi. Kalau kita benar-benar komitmen niatnya memang menikahkan ya sederhana aja lah. Kalau Jadi misalnya kalau nggak mampu ya udahlah, jangan. Kadang ini ada nih perempuan, saya mau rias inilah, kan kebanyakan main sosmed tuh, mau rias inilah, dekor inilah, itulah. Ya kita ya yang nyari uangnya gitu. tapi kalau ada rezekinya sih alhamdulillah ya. Ya, Intinya kalau niat baik, intinya jangan terlalu menuntut. Salah nggak sih terlalu menuntut itu? ya salah juga sih. Di sisi lain, kalau dia terlalu menuntut, itu pasti membuat laki-laki itu tidak nyaman. Kok beda waktu zaman pacaran, tidak banyak minta ini itu pas bilang selang mau nikah, udah tunangan mau nikah, disitulah keluar sifat aslinya, minta inilah. Memang ada tradisi seperti ini. Semakin tinggi derajat perempuan itu, nah semakin kita antaran itu semakin besar. Memang ada seperti itu. Mungkin itu memang udah dari warisan nenek moyang mereka, yaitu kita nggak bisa maksain. Nah, tapi adik saya juga seperti itu. Dia tapi gentle, saya salut. Dia pernah cerita curhat sama saya kan. Masa bang minta antarannya segitu bang? Belum lagi saya pesta, belum lagi saya ngisi berkas-berkas rumah kayak lemari dan sebagainya, tempat tidur lah. Saya bisa habis segitu bang. Waduh, nggak mampu sih bang. Apalagi kan saya golongan ini gitulah kan. Jadi ya udah, saya kasih solusi lah. Kalau kamu gentle laki-laki, kamu tuh ngadep orang tuanya, bu, saya kalau minta segitu saya tidak mampu. Saya ini hanyalah dibilangnya kan apa, bekerja sebagai ini. Gaji saya udah terbuka aja, gaji saya segini. Kalau memang anak ibu bisa hidup, kalau sama saya nikah tidak susah, tidak kaya, tapi bahagia gitu. Mencukupi. Dah mungkin dengerin tuh yang para tentara, nih abangnya lagi berceramah. Dan para wanita juga, jangan pikir tentara itu banyak uangnya. Tentara itu ada juga kan yang nyinyir kan ya, apa sih gaji tentara itu kecil dan bla bla. Gaji tentara itu tidak bisa buat kita miskin, tidak bisa buat kita kaya banget juga enggak, tapi alhamdulillah bahagia dan mencukupi. Ya, makanya janganlah kalian menganggap pandang sebelah mata. Namanya juga kita nggak tahu rezeki. Gaji kita kan di tentara segitu. Nah, kita nggak tahu tuh namanya, entah ada tawaran kerjaan di luar, itu memang rezeki lah, itu rezeki udah masing-masing gitu kan. Makanya sempat viral itu kemarin saya lihat tuh, pilot nikah sama golongan ini. Saya salut gitu, karena dia dia nggak mandang tampan, dia cuman karena suka karakter laki-laki itu pasangan. Jadi salut saya. Standing applause juga ya. Emang kalau pilot harusnya sama apa perwira gitu? Ya kebanyakan sih seperti itu kan, pilot ya nggak jauh-jauh dari lingkupan penerbangan kan pasti. Nah itu juga viral ya, benar itu, viral. Trending itu. Alhamdulillah, itulah kalau yang namanya cinta nggak mandang harta ya Piu. Jadi saling melengkapi. Terus kalau ada kekurangan ya saling ya gitulah melengkapi, saling menutupi. Ya aku juga waktu kita tuh dari zaman pacaran ya. Dari zaman pacaran tuh aku nggak pernah dia terus yang bayarin, aku terus enggak. Jadi kita tuh saling melengkapi. Kamu bayar makan gitu ya, aku bayar nonton kayak gitu. Terus kalau saya kalau nggak ada duit dia bilang nggak ada duit, nggak usah gengsi sekarang itu. Jadi sama aku juga. Kadang kan laki-laki nih sok-sokan tuh kan, ayolah kita makan kesini, padahal kan budget pas-pasan, besok makan nyatet ngutang, nggak usah seperti itu. Iya, jadi bener. Pacaran tuh apa adanya aja. Di emperan juga apa-apa, minum aqua botol di paret. Ya gitu zaman pacaran emang kayak gitu ya, makanya kita yang penting ada tongkrongan, ada wifi gratis, udah situ kita nongkrong. Ada live musiknya paling utama itu. Ya benar. Jadi intinya kalau kalian mau menikah ya adat gimana sih? Kalau adat sih menurut aku balik lagi. Tapi buat para laki-lakinya yang kalau nggak sanggup ya udah nggak usah maksain diri. Jangan sampai kalian ngutang sana sini dan akhirnya setelah rumah tangga malah banyak utang. Iya, jadi itu kebanyakan memang seperti habis nikah itu ya kalau ngomong memang enak ya kan. Rezeki kalau udah nikah tuh ada aja rezeki. Memang bener ada aja rezeki, cuman kan kita kok abis nikah banyak utang ya sama aja, tutup lubang terus. Kapan
Kapan jadi nabungnya poning ya, kan? jadi poning, kepala kita jadi poning. Ya. Jadi di pikirannya ya udahlah kita sama-sama merintis dari bawah. Tapi merintis dari bawah juga nggak nyari duitnya buat bayar utang. Ya makanya sekarang kan kebanyakan prajurit nyari wanita tuh yang kerja, jadi mereka tuh Alasannya kenapa harus nyari yang kerja? ya kan biar nggak Tapi tergantung gimana ya. Iya sih, ada sebagian suami kalau udah nikah dengan suami ngelarang istri tidak bekerja, cuman kan kita sebagai suami tidak bisa melarang seperti itu. Ada model perempuan itu tidak bisa diam di rumah, ada yang modelnya suka kegiatan kerja, nyari kesibukan gitu kan. Kecuali kalau udah punya anak. Kalau udah punya anak itu kalau ada yang ngasuh atau baby sister sanggup bayarnya kan nggak apa-apa, gaji kerja aja luar. Kalau saya sih sebagai suami simpel aja, kalau mau kerja monggo, nggak kerja silakan, nggak apa-apa saya bilang. Itu kembali lagi ke wanitanya aja sih. Nah terus kenapa harus yang berpendidikan gitu? Apalagi kan sekarang ini banyak anggota TNI itu pasti kalau nggak jauh-jauh dari bidan, perawat, ya pokoknya ya gimana ya, semakin kita ke depannya nih semakin maju tahun, semakin canggihnya, dari HP aja udah semakin mahal gitu kan. Jadi kan dunia semakin canggih tuh, pasti kan otomatis pendidikan otomatis nggak ada tuh yang namanya nggak lulus SMA lah gitu. Pasti kan kita aja kan sebagai walaupun anggota tamatan SMA pasti kita Nyarinya bermotivasi, aduh saya mau nyari yang lebih tinggi apalah. Jadi itu ibaratnya mengangkat derajat kita juga gitu. Ya gitu. Itulah alasannya suami aku. Tapi kebanyakan seperti itu juga ya yang ada juga yang model pacaran dari sekolah, habis itu dia nemenin sampai jadi ditinggal, ada kayak gitu. Nah jadi kemarin itu banyak banget yang suka aku bilang aku nggak apa-apa nggak nemenin kamu dari waktu sipil, tapi aku nemenin kamu rumah tangga dari nol gitu. Jadi ya, jadi kan ibaratnya kita jaga jodoh orang. Jadi waktu sipil ya memang aku kan kenal dia kan setelah dia jadi anggota, dia kenal aku juga udah bekerja lah gitu. Jadi aku sekarang membangun rumah tangga sama suami aku benar-benar dari nol. Jadi makanya kenapa aku suka bekerja ya, karena ingin membangun rumah tangga benar-benar yang tadinya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa ya. Jadi saling melengkapi. Jadi punya rumah nanti atas nama kita berdua, terus punya barang benda atau segala sesuatu itu hasil kita berdua, maksudnya ya gotong royong aja saling menutupi gitu. Jadi ya disitulah rumah tangga. Alhamdulillah kita belum amit-amit sih jangan sampai ya berantem kayak gitu. Ini udah berjalan ya belum sih, katanya nanti kan kalau udah rumah tangga sekian tahun baru kita bakal ini. Tapi aku ngejaga banget keharmonisan rumah tangga, kenyamanan kayak gitu. Terus masukan terakhir nih, kalau lagi ngajuan hati-hati aja, itu banyak godaan. Iya, banyak godaan. Ya nanti kita bahas lagi aja apa aja kesalahan suami saya yang pernah dia perbuat ya. Jadi nggak mulus-mulus juga, Beb. Aku pacaran sama dia nggak mulus-mulus juga. Namanya juga manusia. Nanti aku bahas. Kita mirip katanya. Ya banyak yang bilang kita mirip adik kakak. Entah, punya anak jadinya adik kakak juga. Anak itu jadi kayak bukan anak kita. Jadi itu Beb, kalau masalah rumah tangga, kalian kalau niat mau menikah ya harus menerima apa adanya, jangan terlalu banyak menuntut. Kalau memang sayang jangan ada apanya. Ya jangan terlalu banyak menuntut gitu maksudnya sayang. Jadi ya udah saling melengkapi, kamu punyanya berapa, aku punyanya berapa. Nah terus dia juga bilang aku udah minta, dia tuh udah cewek tuh udah minta maaf dengan kesalahannya itu dan minta nikah kalau nggak bisa pesta dulu, jadi ya nikah kampung dulu. Tapi kan ujung-ujungnya nih pesta juga, resepsi juga. Jadi mungkin dia pergi juga karena ninggalin, oh berarti nanti aku harus berarti dia tuh udah puyeng, udah puyeng buat budget dia tuh kurang. Terus juga dia kalau ngumpulin dengan gaji dia, kalau dia nggak makan sebulan nggak apa-apa, itu bisa terkumpul. Dia kan pasti makan, ada biaya tak terduga juga, nggak mungkin. Namanya hidup kan pasti ada. Kita kan kalau nggak mungkin sehat terus, kadang ada sakit kayak apa suntik tiba-tiba. Namanya kegiatan TNI kan padat itu kan kalau kita butuh
apa suntikan vitamin atau apa pasti gitu. Nanti nggak mungkin suntik gratis. Ya bisa gratis suntik sendiri. Jadi yang lebih baik kata aku yang ini aja sih, semua juga butuh biaya sih, cuman ya jangan terlalu gimana ya. Ya mungkin kan itu udah dipikirkan matang-matang sama laki-lakinya itu. Mungkin dia udah ngomong ke orang tuanya, mungkin orang itu dorongan dari orang tuanya juga. Ya udahlah kamu nak, mama cuma pesan kalau kamu nggak sanggup udah mundur. Mungkin dia seperti itu. Nah dengan cara dia mundur dan bikin cepet lupa, mungkin semua sosmed atau apa diblokir. Nah mungkin dia biar cepet lupa. Ya salah juga sih sebenarnya. Sebenarnya salah juga. Kalau kayak gitu mah laki-laki nggak gentle sebenarnya sih. Ya kalau misal pun nikah kampung dulu, enggak nikah batalion, salah juga itu, melanggar peraturan. Itu nggak boleh seperti itu melanggar peraturan. Dan kalian nggak akan punya buku nikah. Nah itu ilegal. Ilegal. Jadi secara agama aja sahnya, tapi kalau secara negara dan hukum itu tidak ya Pia. Jadi kalau kalian rugi banget deh kalau kalian nggak pengajuan nikah dulu terus nikah kampung gitu ya. Jadi mending kalian lebih baik pengajuan nikah terus nikah sederhana ya gitu, baru bisa kayak gitu. Tapi kalau nikah kampung dulu terus nikah batalionnya belakangan juga pas nanti mau sekalian digabung sama pas deket resepsi, itu nggak baik. Itu kalau kalian ketahuan itu masalah juga ya, ada hukumnya. Ya udah pesan buat wanita aja sini, janganlah mana sini kalian jangan lihat dulu orang belum suksesnya, nanti kalau dia ada sukses tipenya bukan kalian gitu loh. Jadi kalian tuh harus kalau dari mana kayak pernah dengar gitu, menemani itu memang harus dari bawah. Jadi kalian tidak bisa menemukan orang sukses langsung kalian guide, nggak bisa seperti itu. Jadi menemani kalian dari bawah kayak SPBU. Dari nol ya pokoknya. Tapi kan aku nggak dari nol, Ayang udah jadi tentara, tapi aku nemenin Ayang itu dari kita rumah tangga itu dari nol itu. Jadi pokoknya kalau menemani laki-laki itu, mau menemani laki-laki itu pas rumah tangga aja dari nolnya. Kalau lagi pacaran mah jangan dari nol. Nanti terus nih laki-laki tuh nggak suka ya apa kalau perempuan, kamu kapan ke rumah ngelamar aku, jangan didesak seperti itu. Jadi kalau memang udah saatnya gitu. Kalau misalnya kayak gitu aku udah di ini kapan nih, akhirnya saya diam aja. Kan tapi pada waktunya ya? aja, pada waktu yang mengalir. Yang aku pernah kayak gitu kan? Enggak loh. Enggak, takut kali aku diambil orang. Gak bandel. Enggak juga sih, baik banget dia mah. Pokoknya dia orangnya jujur. Ya mau nipu aku kayak gimana juga ketahuan terus. Jujur, karena mau nipu mau ketahuan terus. Nanti aku bahas lah ya kenakalan-nakalan suami aku di konten selanjutnya. Ya jadi buat kalian yang mau menikah, kalau pesta besar adalah nilai plus dari Allah, rezekinya banyak. Tapi kalau tidak ada ya sudah sederhana, yang penting selamat aja. Yang penting saya selamat. Dan catatan juga, lebih baik kalian nikah batalion dulu baru nikah sederhana, itu lebih bagus dibanding kalian nikah kampung dulu tapi nggak nikah batalion. Itu lebih, ya tetap aja kalian tuh apel malam walaupun udah nikah kampung. tapi kalau ketahuan kasus juga ya, nggak boleh. Oke, nggak boleh ya. Nah mungkin itu aja kasus ini, masalahku tentang terlalu banyak nuntut gitu. Mungkin itu aja guys, video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga sharing-sharing kita juga hari ini bisa menjadi motivasi buat kalian untuk terus menjalin hubungan yang harmonis dengan suami istri. Masukan buat para wanita, para ladies juga. Masukan juga para laki-laki. Ya mungkin itu aja. Oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube kita dan aktifkan loncengnya. Like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga nih di follow Instagram kita. Kalau kalian ada keluhan ataupun pertanyaan yang kalian nggak paham tentang pengajuan nikah, boleh DM ke Instagram kita. Pasti kita bakal balas ataupun kalian mau curhat tentang masalah kalian, pasti kita akan balas juga dan kasih solusi. Mungkin itu aja. See you next. Bye bye. Assalamualaikum.